Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Fernando Nebatakoe, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, NIM 1803030141, kelas Sosiologi C semester 6. Mata kuliah pendidikan anti korupsi. Baik, dalam video pembahasan ini saya akan membahas tentang pendekatan bertindak dalam menangani korupsi. Baik, mempromosikan tata kelola yang baik di tingkat domestik berkenaan dengan promosi proses administrasi yang akuntabel dan transparan, dan institusi bank telah membuat komitmen yang kuat untuk membantu pemerintah dalam hal mereka upaya untuk meningkatkan perilaku etis dan pemberian layanan yang efektif. Secara khusus, file lembaga keuangan dan berfokus pada dua bidang utama. Di satu sisi, tujuan kegiatannya dalam memperkuat sistem manajemen sektor publik dalam cabang eksekutif, termasuk pengelolaan keuangan publik dan pekerjaan publik. Di sisi lain, mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan lingkungan tata kelola yang lebih luas di dalamnya. Ini terdiri dari peningkatan hasil sektor publik dengan mengubah cara pemerintah kerja. Dengan kata lain, ketika bank mengatur pinjaman di suatu negara, itu dengan sengaja mencoba mengubah struktur dan proses dalam sektor publik. Sebagai soal faktanya, mereka menentukan bagaimana sumber daya keuangan dan fisik dan orang-orang dikerahkan dan dicatat. Untuk melakukannya, lembaga keuangan menggunakan levers ekonomi menjadi penyedia dana tradisional terbesar untuk mendukung sektor publik manajemen di negara tertentu. Harus disebutkan bahwa secara histori bank tidak menggunakan ekonomi seperti itu memanfaatkan secara netral. Faktanya, kebijakan utama lembaga keuangan memiliki secara tradisional transpirasi oleh tujuan yang disebut konsensus Washington, di mana dunia maju terus mendorong negara-negara lain untuk merangkulnya perdagangan bebas. Dengan kata lain, bantuan pembangunan dibutuhkan oleh negara-negara miskin diberikan dengan syarat bahwa mereka setuju untuk mengadopsi semacam standar paket reformasi ekonomi, hukum, dan politik liberal yang meliputi unsur-unsur seperti penyusutan negara, deregulasi dan privatisasi ekonomi, dan penghapusan hambatan perdagangan bebas. Sikap seperti itu telah dikritik oleh banyak orang karena walaupun negara-negara di dunia maju biasanya saling berhubungan perdagangan bebas yang menguntungkan ketika ekonomi mereka mencapai tingkat kecanggihan yang sama dan pembangunan di mana negara berkembang mengadopsi kebijakan seperti itu. Mereka mungkin mengalami efek yang sangat merugikan dan berpotensi menimbulkan bencana. Ini tergantung pada fakta bahwa seringkali struktur sosial politik, administrasi, dan ekonomi negara-negara ini yang ditandai dengan ketidaksetaraan dan kemiskinan yang ekstrem tidak siap mengadopsi perdagangan bebas. Akibatnya, adopsi kebijakan berdasarkan pada konsensus Washington mungkin menyebabkan peristiwa dramatis seperti kejengkelan, fenomena kutukan sumber daya, penghancuran sektor-sektor utama ekonomi, itu pergerakan sumber daya keuangan penting ke luar negeri. Meskipun finansial lembaga ini selalu mendukung dengan keras kebijakan perdagangannya, bebasnya akhirnya mengakui bahwa pertumbuhan perdagangan bebas global belum sukses untuk semua. Reformasi manajemen sektor publik dilakukan dengan menggunakan masalah baru, pendekatan penyelesaian yang tidak tergantung pada pengenalan hukum baru, dan peraturan terapi didasarkan pada evaluasi konkret dari keberhasilan yang dicapai
ditentukan oleh hasil. Untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan anti korupsi lintas negara, sektor dan wilayah tempat bank melakukan kegiatan banyak proyek bank dan program negara mengintegrasikan penilaian ekonomi politik, identifikasi risiko, tindakan, igasi, kontrol yang lebih kuat, dan mekanisme pengawasan. Secara khusus, salah satu langkah yang dikembangkan oleh bank diwakili oleh kerangka manajemen risiko operasional atau disebut OROF yang diperkenalkan di semua proyek pada tahun 2011. Ini adalah sistem yang dirancang untuk bekerja pada tahap identifikasi proyek untuk menimbang trade-off antara hasil proyek yang diharapkan dan keuangan terkait risiko. Manajemen template risiko yang disiapkan dengan OROF adalah dinamis produk. Ini terdiri dari penilaian yang dilakukan oleh beberapa tim bank. Jadi, untuk memasukkan spektrum aspek risiko yang luas, secara khusus untuk menilai penipuan dan risiko korupsi yang termasuk di antara berbagai masalah yang seperti itu, penilaian mencoba untuk mengidentifikasi sistem menggunakan beberapa indikator baik di negara tersebut. Dalam praktiknya, di bawah kebijakan seperti itu, setiap kali bank terlibat dalam proyek baru, proyek manajer memberikan presentasi saham untuk setidaknya 1 dan hingga 5 tema yang dimaksudkan untuk direfleksikan tujuan kegiatan bank, dan setidaknya 1 dan sampai 5 sektor yang digunakan untuk menunjang yang mana bagian dari perekonomian didukung oleh intervensi bank. Pembahasan berikut tentang membina tindak kolektif tentang tata kelola global. Pilar lain dari strategi anti korupsi global yang dikembangkan oleh bank adalah diwakili oleh inisiatifnya dalam mendukung tindakan kolektif pada pemerintahan global secara khusus. Pada bulan Desember 2010, Bank Dunia meluncurkan International Corruption Hunters Alliance atau biasa disebut ASIA, yang merupakan inisiatif internasional untuk ditangani korupsi. Ini adalah jaringan yang dibentuk oleh lebih dari 350 negara anggota anti korupsi, otoritas penegak hukum, dan perwakilan organisasi internasional dari 130 negara. Para peserta menggunakan forum ini untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam mengurangi korupsi. Selama pertemuan ISIA 2014 yang diadakan di Washington DC, sesi difokuskan pada 2 tujuan utama, yaitu mengikuti uang untuk mengurangi arus keluar masuk gelap yang sangat besar yang menghambat pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan dan mengakhiri impunitas untuk korupsi melalui penegakan langkah-langkah kebijakan dan akuntabilitas. Secara khusus, panelis meningkatkan tren suap lintas batas dan untuk meningkatkan internasional kerjasama antar otoritas nasional, mengeluarkan rekomendasi berikut: pertahankan percakapan dan hubungan aktif dengan rekan asing, mengambil keuntungan sumber daya yang tersedia di bawah kerangka hukum yang ada termasuk perjanjian, jaringan global, dan tindakan penegakan suap asing. Gunakan instrumen anti suap asing untuk membantu peluncuran investigasi mereka sendiri, meningkatkan penuntutan domestik, dan terlibat dalam diskusi penyelesaian conscience atau proceeding. Selain itu, pesan utama yang didukung oleh semua panelis berfokus pada meningkatkan investasi, berfokus pada kebutuhan akan lembaga penegakan hukum untuk meningkatkan investasi dalam kegiatan pencegahan dan pemogokan keseimbangan yang lebih baik dengan peran investasi tradisional mereka.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2015 ini SIHA mempublikasikan hasil survei tentang pencegahan korupsi yang paling relevan. Berbagai kegiatan yang umumnya dilakukan oleh berbagai lembaga bank juga mendukung program internasional seperti aset yang dicuri, recovery start, inisiatif dan ekstrim industries responsi inisiatif atau biasa sebut AT. Baik, sekian dari video pembahasan dari saya. Jika teman-teman yang ingin menanggapi silakan komen di kolom komentar. Sekian dari video pembahasan saya. Sekian dan terima kasih.